Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini review Fiorentina lawan Roma di Artemio Franchi. Fiorentina yang melakukan banyak perubahan seperti merekrut Robin Wilson, Motion Kean, dan Bove menjadikan berkah sendiri. Secara perlahan juga kita harus mengakui bahwa Rafael Palladino mampu meramu skuad yang butuh pembuktian, butuh waktu untuk menjadi benar-benar dibutuhkan, menjadi skuad yang benar-benar menakutkan. Permainan Fiorentina sendiri dalam pertandingan ini sederhana sekali. Dia tidak mengincar permainan bola yang indah, tidak mengincar umpan-umpan yang aduhai. Mereka mengawalinya memang benar-benar memanfaatkan Roma. Bagaimana Roma kelabakan pada saat menghadapi crossing dari sisi kanan, ataupun yang lebih parah adalah Roma selalu gelagapan pada saat serangan yang Italia sekali ortodoks tengah. Kenapa Roma seperti itu ya? Banyak faktor selain pemain yang dikritik tidak bisa melakukan tugasnya, padahal dia seorang gelandang bertahan seperti Bryan Cristante. Saya juga pernah mengkritik Leonardo Paredes. Bove juga pernah dikritik. Sekarang Bove membayar lunas kritikan itu bahwa dia berhasil untuk menjadi pemain pembeda. Bove sebenarnya lebih beruntung dalam posisinya sekarang, di mana Yanis Adil lebih bermain mengambang untuk memberikan ruang lebih jelas pada Bove yang sebagai pengatur irama, terutama dalam penyerangan. Posisi Bove di luar kotak penalti lebih menguntungkan aliran bola ke Fiorentina untuk membuat Motion Kean sebagai juru gedor yang sangat membuktikan dia mumpuni. Motion Kean mencetak gol pertama, mencetak gol ketiga, dan itu benar-benar membuat Roma kelabakan. Termasuk Bove di gol keempat, dan pemain pengganti lupa saya namanya mencetak gol kelima. Apa yang dilakukan Roma? Ada dua hal yang dilakukan Roma. Satu, sisi positifnya adalah pada saat dia permainan nggak jalan, Ivan Juric tepat mengganti Bryan Cristante dengan Connor, dan Angelino digantikan Zalewski. Ya, sayap kiri Zalewski lebih cair lah dibandingin Celik. Walaupun saya tidak tahu ya, teman-teman menempatkan Dodo mantan back Roma itu sebagai pemain yang benar-benar worth it apa enggak. Dodo memang selalu berlari, selalu masuk ke wilayah pertahanan Roma, tetapi apakah dia benar-benar membuat permainan Roma rusak? Saya lebih sepakat yang bisa merusaknya kayak pergerakan yang Adili, Robin Gonson, Michael Koyede, dan Motion Kean, Bove. Itu pemainnya benar-benar terlihat merusak karena kebanyakan gol Fiorentina berasal dari tengah dan kanan pertahanan Roma, bukan dari sisi kiri. Hal itu menyebabkan Roma memang dari kiri bisa mengalirkan bola, tetapi karena ya sekali lagi skuad Roma
sudah terkena panik efek, sudah dalam pikirannya cukup terbebani, terutama saat Mancini dapat kartu gara-gara banyak protes. Habis itu muncul Hamoroso dapat kartu merah yang menyebabkan ya Zelensky ya cuma berjalan saja di hampir 20 menit pertandingan berjalan babak akhir. 20 menit terakhir permainan berjalan. Ya karena tidak ada lagi yang benar-benar bisa menyokong di mana Manu Kone udah kebobolan banyak gol, dia akan lebih membantu pertahanan. Pellegrini kalau kita bilang dia nggak guna, tetapi di situasi itu sedikit dorongan psikologisnya lebih bermain, dia lebih membebankan kesalahannya ke dia dengan berapa kali memeluk Milan VAR, membangkitkan semangat Ivan Dika, berusaha Bove. Tapi ya saat Anda kebobolan 3-1, habis itu lahir gol 4 jadi 4-1, terlebih yang nyetak adalah mantan teman sendiri, mantan rekan tim. Secara psikologis sekuat apapun gaya permainan kamu akan terbebani. Nah, beban ini ke yang beban psikologis ini, dan juga kepanikan ini yang menyebabkan Roma ya underperform. Mereka mencoba menyerang, tetapi ya gampang dibaca. Sekali lagi, saat menonton bola atau memahami strategi bola, ada yang namanya segi teknis dan non teknis. Secara taktik mungkin benar dan dan begitu Fiorentina bermain di atas angin, dia mudah membataskan pergerakan pemain Roma. Tapi yang lebih sadis lagi adalah mereka tidak bisa menjalankan taktik yang kemarin berhasil. Misalnya tidak menggunakan sayap sebagai otak serangan, tetapi sebagai otak untuk membuat permainan itu menguntungkan mereka. Itu tidak terjadi. Peduli setan bagiku bahwa wasit itu memang membela Fiorentina, tetapi memang kita tuh kelabakan dengan emosi kita. Pemain Roma memang kelabakan dengan emosi mereka sendiri. Jadi ya 5-1 cukup pantas bagi Roma karena mereka tidak bisa menang, tidak bisa menjaga konsentrasi mereka. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, terus di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link saweria di deskripsi. Akhir kata, selamat pagi.